Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita di rumah Tuhan? Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau sapa kiri kanan depan belakangnya. Katakan selamat hari Minggu. Bersama dengan kita ada 14 saudara-saudara kita yang hari ini akan menerima sakramen baptisan air. Dan kita akan bersukacita bersama. Karena surga bersukacita karena ada 14 jiwa yang berkomitmen, memiliki komitmen yang baru untuk berjalan bersama dengan Kristus. Amin. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang luar biasa di tempat ini. Amin. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah yang kudus ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan. Kalau hari ini ada 14 saudara dan saudari kami yang mau masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami mau merayakan kebaikan-Mu, kami mau merayakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biar pujian yang kami naikkan, biar penyembahan yang kami naikkan bisa menyenangkan hati Engkau, Raja di atas segala raja. Dan semua yang siap buat memuji Tuhan dan yang siap buat menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini. Saya percaya hari ini kita datang dengan kondisi yang luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Mari yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan Allah kita yang luar biasa, amin. Yo, hari kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Yeah. Tepuk tangan sama-sama yuk. Segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber
Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dia adalah alam semesta. Dia adalah raja di atas segala raja. Kesetiaannya, kebaikannya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Lebih keras lagi, saudara. Tak terlukiskan kasih yang kau berikan. Karya termegah. Karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasih-Mu, Dekap kasih-Mu, setia menjagaku. menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. dekap kasih-Mu, Setia menjaga kami Tuhan. Dia menjagaku. Amin. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kebaikanmu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Amin. Terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Yes. Maha kuasa, Lebih keras lagi saudara. maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa. Maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Amin. Apapun kondisi kita saat ini ya. Mungkin ada orang-orang yang hidup dengan kondisi yang sehat. Penyakitnya ringan-ringan lah, pilek, batuk ya. Tapi mungkin ada sebagian yang hidup dengan satu penyakit yang kayaknya nggak hilang-hilang nih, susah, kronis, harus minum obat seumur hidup. Mungkin ada beberapa orang juga yang baru merit. Tapi ada beberapa orang lain yang, aduh pacar aja susah banget ya. Kayak nggak dapet, udah dapet, putus lagi, dapet, putus lagi.
bukan putus ya, tapi tidak bisa berjalan lebih lanjut. Atau mungkin ada beberapa orang punya pekerjaan dengan gaji yang luar biasa baik. Tapi ada beberapa orang lagi yang punya gaji dengan pas-pasan buat hidup sebulan ke depan lah. Atau bahkan ada yang udah lama cari kerjaan tapi gak dapet-dapet. Tapi mari pagi hari ini kita mau ingat dan kita mau sadari kalau rencana Tuhan, karya Tuhan itu baik adanya, amin saudara. Buktinya apa? Buktinya kita ada nih sampai saat ini. Bisa lewatin 2 tahun COVID yang begitu mengerikan ya. Buat saya juga mengerikan, kita pernah ngalamin sesuatu yang luar biasa di COVID itu. Tapi kita ada nih sampai hari ini. Dengan keadaan apapun yang kita punya ya saat ini. Kita semua ada di tempat ini, bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Itu tandanya kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, amin saudara. Rencana dan karyanya itu sungguh indah buat hidup kita, amin saudara. Mari, dan apapun keadaan kita, karena kita tahu Dia Allah yang luar biasa yang selalu megang kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau bawa hidup kita mau bawa hati kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan, amin. Mau saudara? Karena itu adalah itu adalah hadiah dan persembahan yang terindah buat Tuhan Allah kita, amin. Yesus.
kami tahu Engkau Allah yang cukup buat kami Tuhan. Mari ajar kami untuk kami bisa persembahkan hidup kami bisa persembahkan hati kami hanya buat Engkau Bapa. Sungguh Engkau bisa pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, bisa jadi berkat buat sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara, selama 4 bulan ke depan, Biblical Night memiliki seri pembahasan yang baru, yaitu Living Worship. Dalam tema ini, kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, sehingga kita dapat memaknai ibadah yang kita lakukan dengan benar. Seri Living Worship akan dibagi menjadi 4 pertemuan. 21 September akan membahas tentang mengenai ibadah Kristen. 19 Oktober akan membahas tentang pujian dan penyembahan. 16 November akan membahas tentang persembahan. Dan 14 Desember akan membahas tentang firman Tuhan. Judul pertemuan Biblical Night pada 21 September 2023 adalah An Introduction to Worship. Dalam pertemuan ini kita akan mengenal ibadah secara umum, unsur-unsur ibadah dalam Alkitab dan tujuan ibadah. Pertemuan diadakan secara online via Zoom Meeting Gereja Rehoboth pada pukul 7 malam. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sudah 8 tahun sejak pendataan jemaat pertama kali diadakan. Saat ini, kami hendak memperbaharui data dari setiap jemaat di Gereja Rehoboth. Untuk itu, saudara dapat mengisi form secara fisik maupun digital melalui link berikut ini. Form secara fisik dapat Anda minta dari usher atau pengurus. Jadi kalau seseorang mau selamat, dikatakan dia harus percaya kepada Tuhan. Dia harus mengakui dosa-dosanya. Dia harus bertobat. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia bukan hanya mati untuk orang Yahudi saja. Tapi dia juga mati untuk orang non-Yahudi. Dia mati untuk kita juga. Dia mati untuk kita dari berbagai macam suku. Dia tidak hanya mati untuk orang Yahudi. Rasul Paulus bilang jika Kristus saja seperti itu, terutama kita sebagai pengikutnya. Shalom. Ada sukacita dalam Tuhan sekali lagi yang bersukacita lambaikan tangannya. Amin. Pada siang hari ini ada 14 orang saudara-saudara kita yang
memutuskan untuk dibaptis, mereka akan meninggalkan kehidupan yang lama, akan masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Saya yakin dan percaya bahwa perjalanan bersama dengan Kristus merupakan perjalanan yang sangat indah. Karena Dia adalah Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan. Dan Dia adalah Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan di depan sana, teman-teman akan menemukan berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan dalam kehidupan. Tetapi yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Mungkin perjalanan kita enggak akan mulus, tapi pendaratan kita adalah pendaratan yang selamat sampai tujuan. Amin. Selama sebulan ini Gereja Rehoboth Jemaat Bandung membahas mengenai Abraham dan keluarganya. Kalau minggu pertama kita sudah belajar tentang bagaimana persinggahan Abraham di Mesir. Minggu kedua kita sudah mendengar tentang Abraham, Sarah dan Hagar. Dan minggu ketiga ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Allah menggenapi janjinya kepada Abraham. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengar, hati yang mau mendengar. Dan berikan juga kami hati yang gembur Tuhan. Sehingga siap untuk ditaburi benih firman-Mu, bertumbuh banyak, berbuah banyak. Menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi orang-orang sekitar kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang tidak sempurna, sempurnakan apa yang hamba-Mu katakan Tuhan. Karena hamba-Mu tahu kami semua menyembah Allah yang sempurna. Dan Allah yang sempurna itu hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan memberikan judul sharing firman Tuhan pada siang hari ini adalah Heal yang mustahil. Heal yang mustahil. Kalau misalnya Bapak Ibu seumuran sama saya tahu slogan ini ya. Ini merupakan plesetan dari hal yang mustahil. Plesetan ini dipopulerkan oleh seorang pelawak namanya Asmuni. Ya percayalah gambar itu adalah gambar Asmuni ya, bukan gambar Bapak Abraham ya. Jadi seorang pelawak namanya Asmuni dari grup pelawak Sri Mulat untuk menceritakan sesuatu yang nggak mungkin terjadi dalam kehidupan gitu ya. Jadi orang-orang biasanya ngomongnya hal yang mustahil, diplesetin sama beliau jadi hal yang mustahil. Siang hari ini kita akan belajar bagaimana penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham dipanggil keluar dari tanah kediamannya, dari tanah Ur Kasdim oleh Tuhan dan dijanjikan dia akan diberikan sebuah tanah yang baru, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan siang hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menggenapi setiap janjinya pada Abraham. Semua siap? Amin. Kita buka bersama-sama di Kejadian 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kejadian 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah Ishak lahir. Ishak lahir. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan pada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kejadian 21 ayat yang pertama sampai 7 ini menceritakan sebuah penggenapan janji Allah kepada Abraham, Bapak Ibu sekalian, melalui Sarah istrinya. Sesuatu hal yang mustahil bagi dunia. Sebuah hal yang mustahil bagi dunia ketika seorang berumur 100 tahun dan dia mendapatkan seorang anak.
dari istri yang tidak jauh beda umurnya dari dia pada saat itu. Namun Bapak Ibu sekalian, sebuah hal yang mustahil bagi dunia merupakan hal yang mungkin bagi Tuhan. Amin. Sebuah hal yang gak mungkin bagi dunia merupakan hal yang mungkin bagi Tuhan. Terlebih lagi pengenapan janji ini terjadi 25 tahun semenjak Allah pertama kali berjanji kepada Abraham. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya akan sedikit menceritakan background story dari kisah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kitab Kejadian ditulis oleh Musa ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu bangsa Israel ratusan tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia mendapat tuntunan Tuhan untuk memperkenalkan Allah dan memperkenalkan asal-usul bangsa Israel kepada bangsa Israel yang baru lepas dari perbudakan ini. Dan salah satu kisah yang diceritakan dari kitab Kejadian adalah kisah tentang Abraham. Abraham dipanggil keluar dari tanahnya, yaitu tanah Ur Kasdim oleh Allah. Ketika itu Abraham masih bernama Abram. Abram itu berarti Bapa yang tinggi atau Bapa yang agung. Sedangkan tanah Ur Kasdim sendiri berarti tanah yang menyembah terang atau tanah yang menyembah api. Ada juga yang bilang tanah yang menyembah dewa bulan. Jadi Abraham atau Abram dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim ini, diberikan janji oleh Tuhan akan dijadikan bangsa yang besar, akan diberkati dengan luar biasa, namanya akan masyhur. Ketika Abraham masih terlibat di dalam penyembahan Allah lain. Tetapi value kehidupan Abraham pada saat itu dilihat oleh Tuhan. Nilai dari kehidupan Abraham itu dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan menghampiri Abraham, membawanya keluar dari tanah Ur Kasdim, diberikan janji yang luar biasa dan namanya dirubah menjadi Abraham atau Bapa segala bangsa. Kita mengerti bahwa Abraham dan keluarganya ini sebenarnya bukan orang-orang yang value-nya adalah value Tuhan. Karena dia berasal dari bangsa yang menyembah Allah lain. Tetapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan Abraham, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Abraham mengubah kehidupannya secara radikal. Menjadi orang yang penuh dengan iman. Menjadi orang yang sangat berkenan pada Tuhan. Terlebih lagi menjadi orang yang menerima janji Tuhan yang luar biasa. Abraham tidak hanya sekedar dipanggil, tetapi dia diberikan sebuah janji yang luar biasa bagi dia dan keluarganya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah peribahasa dari bahasa Melayu, dikatakan bahwa manis di bibir, mahal ditimbang. Manis di bibir, mahal ditimbang. Yang berarti banyak janji tapi tidak ditepati. Kalau kita bicara soal janji, terkadang janji itu menjadi semacam hutang ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi seorang yang memberikan janji, janji itu akan menjadi hutang. Dan bagi orang yang menerima janji, janji itu akan menjadi sebuah piutang yang bisa ditagih di kemudian hari. Apabila sebuah janji tidak ditepati, maka kita akan bilang bahwa yang memberikan janji itu sudah berbohong. Dan apabila janji yang dikeluarkan tidak pernah ditepati, apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita gak akan percaya lagi sama orang yang ngasih janji itu. Betul? Kita akan distrust sama orang yang memberikan janji itu. Kita akan menganggap bahwa setiap yang dikatakannya adalah kebohongan belaka. Contohnya saya itu orangnya gak pernah bisa ngomong enggak sama orang. Setiap orang bilang, minta tolong ini, saya bilang oke. Saya bilang oke. Minta tolong ini, saya bilang oke. Padahal belum tentu saya bisa melakukannya dengan baik. Belum tentu saya bisa maksimal melakukan apa yang saya janjikan itu. Janji berkaitan dengan kepercayaan. Janji berkaitan dengan trust seseorang terhadap sang pemberi janji. Dan janji yang Tuhan berikan pada Abraham bukan janji yang kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian. Allah berjanji untuk melindungi keluarga Abraham ketika dia memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Allah berkata bahwa aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau.
Segitu hebatnya perlindungan Allah yang Allah janjikan sama kehidupan Abraham pada saat itu. Dan tidak kalah luar biasanya Allah juga memberikan janji bahwa Allah akan membuat Abraham jadi bangsa yang besar dan memberkati Abraham dan membuat namanya masyhur. Kalau kita lihat perjalanan Abraham dengan Tuhan pada saat itu, kita bisa tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya oleh Abraham. Tuhan adalah Tuhan yang bisa dipercaya janjinya oleh Abraham. Karena itu Abraham bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Abraham bisa mengikuti setiap rencana Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Abraham pada saat itu. Tetapi ada sebuah janji yang kemudian sedikit memberikan warna dalam perjalanan kehidupan Abraham. Yaitu Abraham diberikan janji untuk menjadikan bangsa yang besar. Tetapi dalam perjalanan Abraham mengiring Tuhan pada saat itu selama 25 tahun. Dia belum memiliki anak. Saya mencatat ada 2 kejadian yang luar biasa yang Abraham alami terkait dengan janji Tuhan ini. Kalau minggu lalu kita udah belajar tentang Abraham, Sarah dan Hagar. Bagaimana Sarah memberikan budaknya Hagar untuk dinikahi oleh Abraham dan memperoleh anak dari Hagar. Alkitab juga mencatat bahwa Abraham pernah mempersiapkan seseorang untuk menggantikan Abraham kalau Abraham meninggal dan tidak mempunyai anak. Dia telah mempersiapkan Eliezer sebagai penggantinya di Kejadian 15 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Abraham berkata, "Ya Tuhan Allahku, apa yang akan Engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu." Kalau kita belajar minggu kemarin, kita tahu bahwa yang keluar dari Ur Kasdim pada saat itu bukan hanya keluarga kecil aja. Ada sebuah klan besar yang dipimpin oleh Abraham untuk memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan pada Abraham pada saat itu. Kalau yang masih ingat kemarin Patri bilang ada 300 orang laki-laki yang dipakai untuk berperang melawan raja-raja yang berniat jahat sama Abraham pada saat itu. Kemarin saya ngobrol sama beliau, berarti orang yang dia pimpin, Abraham pimpin itu jauh lebih besar lagi. 300 orang laki-laki yang siap berperang. Belum lagi laki-laki yang mengurus ternaknya, mengurus rumahnya. Berapa bahwa setiap laki-laki itu kalau menikah aja ya, misalnya 300 orang, 100 yang ngurusin rumah, dikali 2 sama istrinya udah 800 orang. Kalau mereka punya anak 2, ada 1.600 orang. Kalau mereka masing-masing punya pembantu 1 di rumah, maka ada sekitar 2.000 orang yang dipimpin oleh Abraham keluar dari Ur Kasdim masuk ke tanah perjanjian Tuhan yang Tuhan janjikan. Dan Eliezer ini adalah orang yang dipersiapkan untuk menggantikan Abraham. Kalau sampai dia meninggal, dia nggak punya anak. Berarti mempersiapkan Eliezer ini adalah sesuatu yang direncanakan dan sesuatu yang sudah dilakukan sejak lama. Perjalanan iman Abraham bersama Tuhan. Perjalanan iman Abraham dalam menerima janji Tuhan. Menjadi sebuah hal yang sangat amazing Bapak Ibu sekalian. Menjadi bangsa yang besar dalam usia 100 tahun dan belum memiliki keturunan. Merupakan hal yang mustahil bagi dunia. Tapi sekali lagi, hal yang gak mungkin bagi dunia adalah hal yang sangat mungkin bagi Allah. Amin. Ada 3 hal yang pagi hari ini kita akan pelajari dari kehidupan keluarga Abraham. Yang pertama, milikilah iman. Kita buka bareng-bareng di Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
sesuatu hal yang berharga yang akan kalian terima, teman-teman yang akan dibaptis pada pagi hari ini adalah ketika kalian hidup bersama dengan Tuhan, kalian memiliki pengharapan yang pasti. Dunia desperate karena gak punya harapan. Dunia hancur karena gak punya harapan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan apa yang Abraham yakini merupakan pengharapan bagi dia adalah janji Tuhan kepada dia dan pada keluarganya pada saat itu. Dia nggak tahu kemana dia harus melangkah. Tuhan nggak ngasih tahu secara spesifik kemana Abraham dan keluarganya harus melangkah. Tetapi dia pergi karena Abraham mengimani Tuhan yang dia sembah. Pertumbuhan iman kita itu nggak terjadi secara instan, Bapak Ibu sekalian. Pertumbuhan iman kita itu ada perjalanan yang harus kita lalui, ada path yang harus kita lalui, ada latihan yang harus kita lakukan sehingga kita bisa melihat setiap rencana Tuhan yang ya dan amin serta membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari bisa pergi ke gym untuk memperkuat otot tubuh kita, maka latihan rohani merupakan hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk memperkuat otot-otot rohani kita. Sehingga kita bisa menangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan kita bisa melakukannya dengan sempurna. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Abraham adalah ketekunan. Ketekunan. Saya kan gemuk ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak malu gitu, saya gemuk. Selama 8 tahun ke belakang itu ada seorang tante dari KU1 yang tanya resolusi saya apa setiap tahunnya. Setiap saya menerima pertanyaan itu saya selalu jawab, tante itu tanya, Stephen tahun ini resolusinya apa? Kurus tante gitu ya. Tahun depannya lagi, Stephen resolusi kamu apa tahun ini? Kurus tante gitu ya. Sampai 8 tahun saya nggak kurus-kurus, tantenya bosen nanyain gitu kan. Nanyain. Saya mikir, apa yang salah sama kehidupan saya? Gitu kan? Apa yang salah sama kehidupan saya? Olahraga udah, makan yang aneh-aneh udah enggak gitu kan. Saya sudah berusaha tidur lebih awal, bangun lebih pagi untuk berolahraga. Apa yang menjadi masalah sama kehidupan saya sehingga saya nggak bisa achieve my goal gitu. Sama 8 tahun ditanya, jawabannya selalu sama, pengen kurus tapi nggak kurus-kurus gitu ya. Setelah saya review ternyata yang bermasalah sama kehidupan saya adalah ketekunan saya. Saya bisa olahraga, tapi ketika saya bosan, saya bisa berhenti olahraga. Saya bisa makan sehat, tetapi ketika saya bosan, saya bisa berhenti makan sehat. Saya bisa merencanakan bangun lebih pagi untuk olahraga, tetapi apalagi sekarang rumah saya di gunung, jadi kadang-kadang bangun jam 4:30 pagi itu daya isap keranjangnya itu lebih berat dari sebelumnya. Saya bisa tidur lagi aja gitu. Karena itu saya nggak bisa achieve my goal dalam kehidupan saya. Saya nggak tekun. Saya nggak melakukannya dengan tekun. Karena itu saya nggak bisa meraih apa yang saya set goal dalam kehidupan saya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Abraham, Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Bapak Ibu sekalian mengalami penantian untuk janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu sekalian melakukannya dengan tekun, itu adalah waktu terbaik untuk mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Sampai saatnya nanti ketika Tuhan menggenapi segala janjinya dalam kehidupan kita, kita siap untuk menerima apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. 25 tahun masa penantian Abraham bukanlah suatu hal yang sia-sia. Selama 25 tahun waktu penantian Abraham merupakan masa di mana Abraham membentuk karakternya semakin serupa dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan dia. Selama 25 tahun penantiannya adalah masa yang Tuhan pakai untuk memperlihatkan pada Abraham apa yang Tuhan bisa bikin dalam kehidupan Abraham. Ketekunan merupakan salah satu poin yang harus kita pegang dalam hal
kita menanti janji Allah dalam kehidupan kita. Dan poin terakhir pada siang hari ini, pagi hari ini adalah keep God promise. Keep God promise. Pegang janji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya yakin sekali bahwa janji Tuhan itu sifatnya personal. Janji Tuhan itu sifatnya tidak untuk memaksa Tuhan. Karena janji Tuhan bertujuan untuk memenuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kehendak kita. Sama seperti Abraham, ketika Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar, ada sebuah maksud di balik itu. Ada sebuah covenant di balik itu semua. Di mana dari keturunan Abraham akan hadir seorang juru selamat yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya untuk Abraham, tapi untuk menggenapi apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan umatnya di dalam dunia ini. Masih saya bersama beberapa teman berpikir, kenapa saya yang bisa dapat tema khotbah ini untuk pada hari ini. Apakah ini disengaja gitu ya? Tapi saya yakin tidak disengaja karena melalui pembelajaran ini saya juga belajar Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menerima, mempersiapkan hidup saya untuk menerima janji Tuhan. Saya menikah 10 tahun, saya belum punya anak dan saya pikir bahwa zaman waktu dulu saya pikir Mesir bagi Abraham adalah sebuah kegagalan. Karena apa? Ketika masa paceklik datang dalam kehidupannya dan kehidupan klannya, dia takut akan penyertaan Tuhan dan dia lari ke Mesir. Tetapi ternyata Mesir adalah sebuah keharusan untuk manusia pada saat itu. Saya pikir dulu bahwa belum menerima anak, kita jawabnya adalah belum dikasih sama Tuhan, gitu ya. Belum dikasih sama Tuhan. Dari jawaban yang paling rohani sampai jawaban yang paling songong pernah saya ucapkan gitu ya. Percayalah teman-teman yang masih single yang belum menikah, pertanyaan belum kapan punya anak itu adalah pertanyaan yang lebih sulit dijawab daripada pertanyaan kapan menikah gitu ya. Karena apa? Pasangannya udah ada, sehat semua, tapi kenapa belum punya juga? Gitu ya. Kenapa belum punya juga? Itu pertanyaannya lebih advance daripada pertanyaan kapan nikah gitu ya. Itu pertanyaan gampang dijawab, ini pertanyaannya sulit gitu ya. Karena kita nggak tahu kapan bisa punya anak. Kapan bisa punya anak. Dari jawaban paling sopan, ditanyain kapan punya anak, belum dikasih sama Tuhan. Kapan punya anak, enak ya hidupnya jalan-jalan terus gitu ya. Belum punya anak sih, sampai jawaban saya menjawab seperti ini. Saya mau tukar tiket jalan-jalan saya sama anak kamu boleh nggak gitu kan. Saya pernah jawab seperti itu. Sama orang yang nanya. Tetapi dari kisah Abraham saya percaya bahwa yang paling penting dalam setiap janji Tuhan adalah bagaimana Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan saya. Pada akhirnya bahwa kemuliaan Tuhan itu di atas kehendak umatnya. Kemuliaan Tuhan itu jauh di atas kehendak umatnya. Orang bisa, zaman dulu saya berpikir bahwa saya harus menerima janji Tuhan. Karena apa? Ketika youth kita dipersiapkan bahwa ya jaga kekudusan. Ketika kamu jaga kekudusan dalam pernikahanmu, kamu akan menerima berkat yang luar biasa. Saya pikir salah satu berkat yang luar biasa itu adalah anak. Saya pikir awalnya berkat yang luar biasa itu ada anak. Saya percaya sampai sekarang saya percaya bahwa berkat yang luar biasa, anak merupakan berkat yang luar biasa. Tetapi dari kisah Abraham saya bisa mengerti bahwa kehendak saya itu harus diletakkan di bawah kemuliaan Tuhan. Sehingga doa saya bersama dengan istri saya pada saat-saat kebelakang ini, ketika saya mohon doa kita mau punya anak Tuhan. Tetapi in the end rencana Tuhan yang jadi.
bukan rencana aku. Bapak Ibu sekalian, yang namanya janji Tuhan dalam kehidupan umat manusia merupakan sesuatu yang luar biasa, saya percaya. Tetapi harus kita ingat bahwa setiap janji yang Tuhan berikan sama kehidupan kita membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan hanya memuaskan kehidupan kita saja. Amin. Amin. Buat teman-teman yang hari ini dibaptis, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kalian. Kalian akan melihat perjalanan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kalian akan melihat sebuah perjalanan yang sangat indah bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami bisa belajar Tuhan bagaimana Tuhan memenuhi janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Tuhan terlebih dalam kehidupan kami semua Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan bahwa kemuliaan-Mu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan melalui janji-janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan setiap janji-Mu Kau akan gunakan itu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan melalui kehidupan kami. Kami boleh memeriksa hati kami Tuhan. Seberapa sering kami kecewa sama Tuhan. Seberapa sering Tuhan kami mempertanyakan janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini, siang hari ini, kami boleh bertobat Tuhan dari setiap pemikiran kami yang salah Tuhan. Dan kami bisa berkata Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan rencana kami yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, kami boleh memberikan hidup kami padamu Tuhan, dan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh ibadah kebaktian umum 2 pada hari ini. Dari awalnya selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin seluruh cara baptisan air ke-14 saudara-saudara kami yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Mari Tuhan pakai mereka supaya mereka boleh tetap teguh dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Tidak diombang-ambingkan oleh hal-hal di dunia ini. Mereka boleh menjadi saluran berkat dan juga boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Engkau berkati keluarga dari ke-14 saudara kami ini. Kami berdoa Tuhan supaya melalui hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu yang lain. Tuhan tar dimanapun kami berada, bungkus dengan darah Tuhan. Kami boleh Tuhan mengucap syukur untuk senantiasa berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Persembahan dan perpuluhan kami akan kembalikan pada Tuhan. Keberkati dengan berkat-Mu dari surga, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan kasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa,